akan diuji oleh badai yang keras. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, kan di dalam Alkitab kita dicatatkan, kalau di dalam kitab Wahyu bagaimana ketika dia naik ke surga, dia menunjukkan ini kemahakuasaan. Orang yang bisa melayang sampai ke surga mungkin terjebak kepada persoalan yang sangat penting. Shalom, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul kembali. Dan kita bersyukur kalau hari ini kita akan kita pada hari ini merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus naik ke sorga. Puji nama Tuhan untuk itu, dan ini menjadi sesuatu yang baru buat kita semuanya. Kita kemarin merayakan Paskah secara live streaming, dan juga hari ini kita merayakan hari kenaikan yang biasanya kita akan beribadah di dalam gereja kita, tapi kita juga mengadakan live streaming. Tidak jadi persoalan bagaimana bentuk ibadahnya, tetapi bagaimana kita persiapkan hati kita dan kita percaya Tuhan yang kita sembah tidak terbatas ruang dan waktu, dan hadirat Tuhan pasti akan memenuhi setiap kita. Untuk firman Tuhan hari ini, sebelum kita boleh membacakan dan mendengarkannya, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur Bapa kami naikkan kehadirat-Mu untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, penyertaan-Mu terus atas hidup kami. Dan pagi hari ini tiba waktunya kami akan dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Engkau naik ke surga untuk kami ya Bapa. Karena itu urapi hamba-Mu, urapi setiap pendengar pada hari ini, supaya firman-Mu sungguh menjadi berkat dalam hidup setiap kami. Biarlah Roh Kudus yang bekerja dengan luar biasa memberikan hikmat, sehingga hari ini Tuhan sungguh-sungguh firman-Mu akan menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut berkat firman-Mu dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dan firman Tuhan untuk kita semuanya hari ini saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudaraku, sebelum Yesus naik ke sorga, ada 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus masih ada di dunia. Apa tujuan Yesus masih ada di dunia selama 40 hari sebelum dia naik ke sorga? Tuhan kita punya tujuan supaya pada akhirnya setiap orang atau murid-murid yang pada akhirnya dia jumpai mereka semuanya, dia ingin memberikan suatu pengharapan yang baru bagi mereka. Bahwasanya ketika mereka memutuskan untuk mengikut Tuhan, maka tidak ada kesia-siaan di sana. Bahkan saat mereka hancur harapannya karena Yesus disalibkan dan mereka mendapat kabar Yesus itu mati, tetapi dalam kebangkitannya Tuhan mau katakan, hei, aku Allah, aku Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Nah Bapak Ibu, untuk menguatkan ini lagi, lalu kemudian Yesus mengumpulkan. Kalau di dalam Kisah Para Rasul dikatakan ada 500 orang yang menjadi saksi daripada kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Artinya apa? Tuhan mau mengajarkan buat kita bahwasanya pengharapan kita bukanlah pengharapan yang kosong. Pengharapan kita bukanlah pengharapan yang tidak punya arti. Kita berharap kepada sesuatu yang benar. Kita berharap kepada sesuatu yang berkuasa untuk kehidupan kita. Nah saudara,
Apa makna daripada kenaikan Yesus Kristus itu? Ada hal yang menarik di sana saya perhatikan. Pada ayat yang ke-6, pola pikir daripada murid masih sama, saudara. Keduniawian itu begitu menguasai mereka, itu sebabnya mereka berkata, maukah engkau Tuhan pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, mereka masih berpikiran bahwasanya Yesus juru selamat itu, Mesias itu adalah orang yang akan memulihkan kerajaan dunia, yaitu Israel. Tetapi Tuhan kembali mengingatkan, hal itu akan terjadi, tetapi bagaimana masa dan waktunya tak perlu tahu, sebab itu bukan menjadi tujuanmu. Nah saudara, maksudnya adalah Tuhan mengajarkan kepada kita melalui kenaikannya ini. Dia ingin mengajarkan kepada kita akan satu fokus daripada hidup kita. Artinya apa? Fokus kita bukan mengejar dunia ini. Fokus kita tidak untuk hidup dan berbakti kepada dunia ini. Tuhan katakan, enggak untuk itu. Akan ada waktu dari segala sesuatunya, dan Tuhan pasti akan memberikan semua yang terbaik. Tetapi kalau mengabdikan diri untuk mengejar dunia, Tuhan tidak menginginkan, karena bukan itu yang menjadi fokus atau tujuan. Namun Yesus melanjutkan, kalau bukan dunia yang menjadi tujuanmu, maka ini yang harus menjadi tujuanmu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku, amanat agung ini kembali ditegaskan oleh Tuhan. Ini yang menjadi tujuan hidupmu, hai umat pilihanku, hai murid-muridku. Ini yang menjadi tujuan hidup kita, orang yang percaya, supaya melalui kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Kita menjadi gambaran Kristus dimanapun kita berada. Kita boleh hidup di dunia, tetapi bukan berlaku seperti dunia. Kita boleh ada di tengah-tengah pola dunia ini, tetapi kita akan jauh lebih baik daripada dunia ini. Sebab kita tujuannya adalah menjalankan amanat agung, menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, uang perlu. Kita juga perlu hiburan dan liburan. Tetapi yang menjadi salah adalah ketika fokus kita hanya terarah kepada hal-hal yang seperti itu. Kita mengabaikan esensi yang terpenting, kehadiran kita sebagai orang yang percaya, yaitu menjadi saksi Tuhan. Melalui kita, orang akan melihat betapa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa, adalah Tuhan yang penuh dengan cinta kasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa sama-sama boleh melihat hati para murid begitu penuh dengan kehancuran. Tetapi pada saat mereka dikumpulkan dan mereka pada akhirnya boleh menatap Yesus naik ke surga, ada satu pengharapan yang baru. Walaupun artinya mereka baru saja ingin bersama-sama kembali dengan Yesus, tetapi Tuhan katakan, kepadamu kuberikan kuasa. Pak, Bu, setiap kita diberikan oleh Tuhan kuasa. Untuk apa? Untuk bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, jangan pernah malu, jangan pernah takut, jangan pernah mundur untuk menyatakan iman kita kepada Tuhan Yesus yang kita sembah. Banyak dari kita begitu terlihat rohani di gereja, tetapi ketika kita berada di tengah keramaian, terkadang kita malu untuk menunjukkan iman kita. Terkadang kita malu untuk mau berdoa ketika kita makan di tempat yang ramai. Saudara, engkau harus menjadi saksi dalam segala keadaan. Sebab apa? Sebab Tuhan sudah memulihkan harapan yang baru dalam kehidupanmu. Tuhan itu bukan, saya punya teman yang
suka nonton live streaming Bapak Ibu. Jualan-jualan online ya. Dan banyak di situ ketika kebetulan ada seorang teman saya juga yang punya usaha seperti itu. Ketika saya tanya, kamu nggak mau jualan live streaming lagi? Katanya, saya tanya begitu. Lalu jawabannya, susah juga Pak jualan seperti itu. Kenapa? Saya bilang, karena banyak orang yang PHP katanya, pemberi harapan palsu. Nanya-nanya banyak, beli enggak gitu loh. Akhirnya apa? Kecewa Pak. Apalagi ada yang ngefix katanya, tapi ternyata uang nggak ditransfer. Kekecewaan terjadi. Nah saudara, Tuhan kita tidak seperti buyer yang seperti itu. Tuhan Yesus itu Tuhan yang memberikan harapan yang pasti. Dia tidak pergi ke sorga dan meninggalkan kita begitu saja. Dia katakan, engkau akan menerima kuasa. Bapak Ibu, dunia boleh berat, masalah kita boleh banyak, tapi dengar ini baik, ada kuasa yang diberikan Tuhan kepadamu untuk boleh terus menjadi saksi. Jadi saksi itu tidak hanya ketika kita diberkati atau dalam keadaan kita enak, dalam keadaan susah sekalipun, dalam keadaan tidak berpunya sekalipun, tidak ada alasan buat kita untuk tidak bisa menjadi saksi. Ada amin. Dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, itu hal yang pertama yang Tuhan sampaikan melalui makna daripada kebangkitannya. Kemudian saudara, dikatakan di sana, sesudah Yesus mengatakan amanat agung itu, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ini suatu fenomena yang luar biasa. Mereka 40 hari masih di dalam seperti mimpi, saudara. Tuhan yang mereka lihat mati di kayu salib, yang mereka lihat dimasukkan ke dalam liang kubur, tetapi pada akhirnya bangkit dan menjumpai mereka satu persatu, menjawab keraguan mereka. Dan hari itu ketika mereka berkumpul pula, Yesus menyampaikan pesan ini yang harus kau lakukan. Jadi saksiku, itu yang menjadi fokus daripada kehidupanmu. Belum selesai itu saudara, mereka melihat bagaimana Yesus terangkat naik ke sorga. Mereka terperangah ke sana. Pak Bu, kembali lagi kisah para rasul atau Dr. Lukas mencatat ada 500 saksi mata yang melihat saat itu Yesus naik ke surga. Saya mau katakan, Pak, Yesus sungguh adalah Tuhan. Yesus sungguh adalah Tuhan. Dan yang dia buktikan adalah sesuatu yang tak dapat dilakukan oleh manusia manapun, individu apapun. Dia terangkat naik ke surga, dan ada saksi mata yang melihat itu semua. Ketika dalam pergumulan iman saya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, salah satu statement yang menguatkan saya adalah ketika saya mempelajari kehidupan atau tradisi sejarah daripada para rasul. Saudara, sejarah gereja mencatat para rasul ini satupun tidak ada yang meninggal secara normal. Semua mereka meninggal dengan cara yang tidak wajar. Seperti Petrus yang akhirnya harus disalibkan dengan kepala ke bawah dan kakinya ke atas. Rasul Paulus yang dieksekusi di Roma. Rasul Yohanes yang disiram dengan ter yang menyala-nyala. Dan di dalam luka bakarnya dia dibuang ke Patmos. Rasul Yakobus yang dibantai oleh suku-suku yang ada yang terasing. Rasul Thomas yang dibunuh di India. Saudaraku yang terkasih, tak satupun mereka yang meninggal secara wajar. Semua dengan cara tidak wajar, hanya untuk mempertahankan satu hal, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saya percaya tak ada satupun manusia yang mau mati demi satu kebohongan, tetapi mereka berani mati demi mempertahankan iman ini. Sebab apa? Mereka adalah saksi hidup bagaimana Yesus yang mati bangkit kembali, bagaimana yang bangkit itu terangkat naik ke surga. Saudara, mari kita beriman. Iman kita akan digoncang oleh dunia.
iman kita akan diuji oleh badai yang keras. Tetapi jangan pernah undur dari imanmu untuk tetap percaya yang kau yakini itu, yang kau imani itu sungguh adalah Tuhan. Dan sampai kapanpun dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, Yesus itulah Juru Selamat yang sungguh adalah Tuhan kita. Bahkan di dalam Alkitab kita dicatatkan, kalau di dalam kitab Wahyu bagaimana kesulitan-kesulitan nantinya akan terjadi, yang menjadi ujian iman untuk mempertahankan iman kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Hari-hari belakangan keadaan kita sulit, saudara. Hari-hari belakangan situasi kita begitu mencekam. Dan itu menjadi tantangan buat iman kita. Namun percayalah satu hal, ingatlah satu hal. Ketika dia naik ke surga, dia menunjukkan ini kemahakuasaanku sebagai Tuhan. Tak ada manusia yang bisa lakukan itu. Tak ada orang yang bisa melayang sampai ke surga, saudara. Bapak Ibu, dia berkuasa atas hidupku dan atas hidupmu. Engkau mungkin dalam situasi yang sulit. Engkau mungkin terjebak kepada persoalan yang sangat pelik. Tapi jangan hilang imanmu. Engkau beriman kepada pribadi yang tepat. Engkau beriman kepada sesuatu yang sungguh benar, yaitu Tuhan yang berkuasa. Dan lihatlah bagaimana dia akan bekerja menolongmu, memberikan jalan keluar dan yang tak pernah terfikirkan olehmu. Jangan hilang pengharapan. Jangan pernah hilang pengharapan. Saudaraku, dalam satu peristiwa, sewaktu Raja Sanhedrin dalam kitab Perjanjian Lama mengepung Israel, dan saat itu mereka mengadakan pengepungan yang ketat sekali di sekeliling perbatasan Israel. Tidak ada suplai makanan yang boleh masuk. Tidak boleh ada yang keluar untuk berdagang. Terhenti karena ditutup oleh mereka. Dan saat itu Israel tidak bisa lakukan apa-apa. Berjalan waktu, keadaan semakin susah. Di dalam Alkitab dicatatkan, saudara, bagaimana karena susahnya pada saat itu, saat kesusahan itu, sampai kotoran merpati saja pun dijual untuk dimakan. Dan satu ketika ada seorang ibu yang harus dengan tega, dua orang ibu punya masing-masing anak. Karena saking susahnya mereka tak bisa lagi makan, mereka diskusi ibu-ibu ini. Eda, hari ini kita makanlah anakmu. Kalau nanti habis daging anakmu, maka besok kita potong anakku pun, gantian kita nanti. Akhirnya mereka sepakat dengan itu. Saking tidak ada makannya sampai manusia, anaknya sendiri pun mereka makan. Lalu kemudian Bapak Ibu, setelah itu apa yang terjadi? Setelah anak si ibu yang satu dimakan oleh mereka dan akhirnya sudah menjadi habis. Lalu kemudian si ibu yang anaknya sudah dimakan di luar ini berkata, Eda, seperti janji kita, sekarang makanan kita sudah habis. Ayolah, sekarang potonglah anakmu supaya kita makan. Lalu si ibu ini gak tega potong anaknya. Dia gak mau, dan akhirnya perkara itu sampai kepada raja. Dan raja begitu sedihnya, begitu luar biasa keadaan yang terjadi di Israel saat itu, saudara. Lalu kemudian raja berkata, lalu jumpailah si Elisa, Nabi Tuhan. Katakan kepadanya apa yang harus kita lakukan. Lalu ajudan ini pergi menjumpai Elisa. Belum dia masuk ke dalam rumah Elisa, Elisa tahu itu adalah suruhan Raja Israel. Lalu Elisa berkata kepada ajudan itu dari dalam rumahnya, dia berkata, katakan kepada Raja Israel, besok kira-kira tengah hari sama seperti hari ini, besok maka segala sesuatu akan dipulihkan oleh Tuhan, kata Elisa. Semua orang akan makan dengan kenyang, semua orang akan penuh dengan sukacita. Lalu kemudian apa jawab ajudan itu? Seandainya pun langit terbuka
dengan lebarnya pada saat itu. Sesungguhnya gak akan mungkin terjadi. Mana mungkin dalam satu malam kelaparan yang sudah sangat parah ini, ekonomi yang sudah ambruk ini akan bisa pulih dalam satu malam. Lalu Elisa menjawab ajudan itu, sesungguhnya engkau akan melihat itu, tetapi engkau tidak akan menikmatinya. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Besok harinya, pagi harinya, dini harinya, ternyata di kemah-kemah kerajaan orang-orang Sanhedrin saat itu, terjadilah mereka itu kekacauan. Oleh karena mereka dipenuhi dengan halusinasi bahwasanya ada tentara Israel yang menyerang mereka, sehingga dalam kegelapan mereka saling bunuh satu dengan yang lain, sebab mereka nggak tahu bahwasanya itu dikacaukan oleh Tuhan atas mereka. Dan akhirnya mereka meninggalkan perkemahannya. Semua ditinggalkan, stok bahan pangan mereka tinggalkan semua, dan mereka lari kembali ke negerinya. Lalu besok paginya ada 2 orang penyakit kusta yang selalu berdiri di gerbang memohon belas kasihan. Mereka berpikir, kalaupun tetap di gerbang itu mereka akan mati, karena gak akan ada orang Israel sanggup beri kasih makan mereka. Lebih baguslah kita ngemis aja yuk ke orang-orang Aram, orang-orang Sanhedrin. Kalau mereka berbelas kasihan, nasib kita baik ya, kita gak dibunuh. Tapi kalaupun kita dibunuh, cuma mau dibuat, sama-sama mati. Akhirnya mereka nekat untuk pergi ke perkemahan Sanhedrin, prajurit Sanhedrin. Lalu apa yang terjadi? Mereka begitu terkejut sebab kemah-kemah itu sudah menjadi kosong, dan begitu banyak makanan yang berlimpah ruah di sana. Dan akhirnya mereka makan sampai kenyang. Mereka sangat bersuka cita. Lalu mereka bilang, kita gak boleh makan sendirilah. Orang-orang Israel di sana itu kasihan juga, ayo kita kasih tahu. Mereka kasih tahu ke orang Israel. Dan saat itu gerbang kota dibuka dengan lebar. Orang yang sangat kelaparan mendengar kata makanan, saudara, semua berteriak histeris. Mereka lari keluar untuk mencari makanan itu. Dan yang terjadi di sana, karena banyaknya orang yang keluar dari gerbang kota, kebetulan ajudan itu bertugas di situ. Dan karena banyaknya massa, akhirnya si ajudan itu terpijak-pijak oleh orang banyak yang ingin mengambil makanan. Dan di dalam sekaratnya dia terpijak-pijak. Dia melihat bagaimana orang-orang Israel makan dengan kenyang, membawa bahan pangan dari kemah-kemah orang Sanhedrin. Bapak Ibu, sungguh yang dikatakan oleh Elisa akhirnya tergenapi dalam satu malam. Ingat ini baik. Kita punya Tuhan yang berkuasa, amin. Berkuasa untuk memulihkan hidupmu. Berkuasa untuk memulihkan hidupku. Berkuasa untuk memulihkan bangsa kita. Karena itu jangan hancur imanmu. Jangan hilang harapanmu. Tuhanmu, Tuhan yang berkuasa. Tuhan kita bukan Tuhan yang kata-katanya saja, tetapi ada saksi, ada orang-orang yang berani mati untuk mempertahankan satu iman. Yesus itu Tuhan yang berkuasa, naik ke sorga. Dan itu merupakan satu fakta yang tidak terbantahkan. Lalu hal yang ketiga, Bapak Ibu, ketika mereka terperangah dengan ajaibnya peristiwa Yesus naik ke sorga, lalu kemudian tiba-tiba 2 orang berkata di dekat mereka, yaitu malaikat Tuhan. Berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Makna daripada kebangkitan Kristus yang ketiga adalah dia mau katakan, aku akan datang kembali. Sama seperti jargonnya film Terminator, I'll be back. Saudara, dengar ini baik. Kalau engkau mengimani dia naik ke surga, maka engkau harus mengimani dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Karena itu stop, Bapak Ibu. Ingat ini baik. Segala sesuatu akan memiliki akhir. Segala sesuatu akan mencapai puncaknya.
engkau orang-orang yang berpunya. Hai engkau orang-orang yang mungkin begitu sombong. Hai engkau orang-orang yang berkedudukan, yang banyak menipu orang-orang, yang banyak memeras keringat orang hanya untuk kepentinganmu. Dengar saya ini, semua akan berakhir. Jabatanmu akan berakhir. Jabatanmu akan berakhir. Kedudukanmu akan diganti. Hidupmu akan selesai. Karena apa? Juru selamat itu akan datang kembali. Dan seperti lagu Pentakosta yang lama, Yesus akan bertanya, adakah iman di bumi ini? Karena itu saudara, kita juga harus mempersiapkan diri kita. Dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali. Dan ini yang menjadi kerinduan kita semua. Ketika mempelai itu datang untuk menjemput kita. Karena dunia ini tempat yang penuh dengan air mata. Dunia ini tidak pernah memberikan kita ketenangan. Kalau dulu kita berpikir, ini karena aku susah. Coba seandainya ekonomiku baik, Tuhan, pasti semua akan indah. Enggak juga, saudara. Banyak rumah tangga yang hancur bukan pada saat suami istri itu dalam keadaan susah, tidak. Tapi saat keadaan mereka menjadi nyaman, justru di situ terjadi perpecahan. Bapak Ibu, kita berpikir, kalau kedudukanku sudah tinggi, maka pasti aku akan mendapat kehormatan. Tidak juga. Kedudukanmu yang tinggi membuat banyak sekali harga yang harus kau bayar dalam kehidupanmu. Engkau tidak akan punya waktu lagi buat keluargamu. Engkau tidak akan punya waktu lagi untuk bersama-sama dengan anak-anakmu. Itu sesuatu. Tidak ada yang di dalam dunia ini menjamin kebahagiaan. Karena itu ingat baik. Aku akan dijemput oleh Tuhan. Tuhanku akan datang kembali. Kalau saat ini engkau begitu dalam kekurangannya, kalau saat ini keadaanmu begitu menderitanya, ingat ini baik. Tidak ada kesenangan yang akan terus menerus, tetapi tidak juga ada kesedihan yang juga akan terus menerus. Setidaknya ini yang menjadi penghiburan bagimu. Tuhanmu akan datang kembali. Dan tidak akan ada lagi ratap tangis di dalam kehidupan kita. Semua akan berganti dengan sukacita bagi orang yang beriman kepadanya. Melalui kenaikan dia ke surga, dia mengatakan, ingat baik. Engkau tidak hidup di dunia selamanya. Segala sesuatunya akan selesai. Dan aku akan datang untuk meminta pertanggungjawaban kembali dalam kehidupan. Karena itu, saudara, apa yang sudah dititipkan Tuhan buat kita, keluarga yang dititipkan oleh Tuhan buat kita, pelihara dengan baik. Jaga dengan baik. Mungkin kamu terpisah dengan keluarga oleh karena pekerjaan. Mungkin kamu tugas ke Kalimantan, sedangkan suamimu ada di Medan beserta dengan anak-anakmu. Tetapi jangan pernah untuk tidak percaya bahwasanya Tuhan sanggup pelihara kehidupanmu. Saudaraku yang terkasih, ingat ini baik. Tuhan ingin mengajarkan kita. Dia akan datang kembali. Dan ketika kedatangannya kembali, dia akan melihat. Sama seperti Bapa, Tuan tanah yang pergi ke luar negeri dan akhirnya datang kembali. Dan dia bertanya kepada hamba-hambanya, yang kutitipkan kemarin talenta kepadamu, apa yang sudah kau lakukan? Ada yang hamba 5 talenta, ada hamba yang 2 talenta, dan ada yang 1 talenta. Saudara, yang 5 dikembangkannya 5 lagi sehingga 10 yang dikembalikannya kepada tuannya. Yang 2 dibuatnya kali 2 sehingga akhirnya dia 4 yang dikembalikannya. Sedangkan yang 1 dia tidak lakukan apa-apa. Pak Bu, kedatangannya akan membuat kita harus bertanggung jawab apa yang sudah kau lakukan sepanjang kehidupan. Pak Bu, kita bisa berlaku munafik kepada siapapun. Kita boleh berbohong kepada istri, suami, anak, gereja, pendeta, dan sebagainya. Tapi dengar ini, satu hal. Engkau tidak akan bisa membohongi Tuhan. Yesus yang berkuasa itu akan melihat dan tahu siapa kita. Karena itu,
Bahkan apapun yang kita lakukan dalam tempat-tempat yang tersembunyi sekalipun, Tuhan itu tahu. Hari ini saudara, kita mengambil sesuatu yang baik melalui peristiwa yang terjadi. Pandemi yang membuat kita pada akhirnya terhalang untuk beribadah. Pandemi yang pada akhirnya membuat kita excuse untuk bisa datang pada Tuhan. Tetapi bagi orang beriman itu tidak akan menghalangi apapun. Dia tetap akan mengejar kekekalan. Ini waktunya buat kita untuk berubah. Menjadi orang benar. Bukan harus rambut kita mereng ke kiri. Tertawa kita boleh kita atur. Cara berjalan kita mulai berubah. Seolah-olah kita mau, itu semua hanya kelihatan dari luar. Dan Tuhan katakan orang-orang munafik ini sama seperti kuburan yang berpualam putih tetapi isinya tetap mayat. Kita tidak mau seperti itu. Tuhan mengasihi kita padanya. Tuhan tidak mau menuntut kita untuk munafik. Tertawalah ketika engkau mau tertawa. Bersantailah ketika engkau mau bersantai. Tetapi satu hal yang engkau ingat pasti. Aku hidup untuk menjadi saksi Tuhan. Karena aku tahu ketika dia datang aku harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Melalui harta yang dititipkannya buatku. Melalui kesehatan yang diberikannya bagiku. Melalui keluarga yang dititipkannya buatku. Aku bertanggung jawab seperti itu. Saudaraku, mari. Melalui kenaikan Kristus ini, kita mau diubahkan. Naik ke surga. Dia mau katakan harapanmu tidak akan sia-sia. Dia naik ke surga. Dia katakan engkau punya misi. Fokus hidupmu adalah menjadi saksiku. Dia naik ke surga, Bapak Ibu. Dia naik ke surga untuk mengatakan, hei, aku sungguh Tuhan yang berkuasa atas hidupmu. Aku Tuhan yang berkuasa atas dunia ini. Dan melalui kenaikan dia ke surga, dia mau katakan, aku akan datang kembali. Dan engkau harus mempertanggungjawabkan kehidupan, kuasa, berkat yang sudah kutitipkan bagimu. Mari saudaraku, kita perbaharui hidup kita. Kita mulai tetapkan langkah yang benar seperti yang Allah inginkan buat kita. Yesus naik ke surga membawa sukacita. Yesus naik ke surga membuat kita tahu yang menjadi tujuan kita. Dan Yesus naik ke surga membuat kita bersemangat untuk menjalani hari-hari kita. Sebab akan tiba waktunya hari pertanggungjawaban juga untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus mengasihi hidupmu. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasihlah kami yang hidup. Bersyukur kami Tuhan. Hari ini firman-Mu boleh berkuasa bagi kami. Dan kami belajar bahwasanya tujuan hidup kami adalah menjadi saksi. Dan kami belajar kalau pengharapan kami tidak sia-sia karena kami punya Tuhan yang berkuasa. Kenaikan-Mu ke surga sungguh menyatakan kuasa-Mu bagi hidup kami. Dan tidak ada Tuhan yang bisa menghalangi kuasa-Mu boleh bekerja atas hidup seluruh kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah kami yang hidup. Ajar kami Tuhan untuk mempertanggungjawabkan hidup kami karena kami percaya Engkau akan datang kembali untuk menjemput kami orang yang percaya kepada-Mu. Bapa di dalam surga, termaterailah firman-Mu dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Bapa, kesusahan yang kami alami saat ini tidak akan menghalangi iman kami untuk terus percaya kepada-Mu. Kesulitan yang kami alami tidak akan membuat kami menyerah untuk percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang berkuasa atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa, Engkau sanggup memulihkan kami, sanggup memulihkan bangsa kami, sanggup memulihkan dunia kami. Dan kami percaya Tuhan, beriman kepadamu, pertolongan-Mu akan datang, pertolongan-Mu akan tiba untuk setiap kami yang mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa,
Terima kasih, berkati setiap orang yang mendengar pada pagi hari ini. Firman-Mu Tuhan akan menjadi berkat bagi setiap mereka. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi persoalan mereka. Tapi setiap telinga yang boleh mendengarkan ini Tuhan akan diberkati dan akan dikuatkan oleh karena kuasa Roh Kudus yang bekerja. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati bangsa kami, berkati pemimpin kami Tuhan. Hikmat marifat-Mu Bapa yang turun ke atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami Tuhan, dan kami mengakhiri ibadah kenaikan Yesus Kristus, dikenaikan Yesus Kristus di sorga dengan segala ucapan syukur di dalam nama Putramu yang kudus, Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah engkau dalam damai sejahtera daripada Allah Bapa, dan marilah tengadahkan tanganmu di hadapan Tuhan, dan terimalah segala berkat daripadanya. Anugerah daripada Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau, menyatakan kuasa dan mukjizat di atasmu, serta yang memulihkan kehidupanmu sekalian. Mulai dari siang hari ini, esok sampai kedatangan Kristus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya, kita yang percaya dan diberkati olehnya, sama-sama kita katakan amin. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Demikian kebenaran firman Tuhan untuk kita semuanya hari ini. Kiranya kita boleh diberkati, dan sampai bertemu kembali di dalam pelayanan kita yang berikutnya. Tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.